Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik 3E, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 pada halaman 113. Di Indonesia yang beriklim tropis ini, ketika musim kemarau berkepanjangan akan menyebabkan cuaca panas dan kering, kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga, sehingga kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan sehingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Pada saat kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran semak dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernafasan manusia. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika dataran tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor sehingga menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan berproduksi. Dalam kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengan akan sangat banyak, bahkan hingga pada titik endemik. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar lingkungan rumah kita tidak panas dan kering ketika cuaca panas dan kering berkepanjangan? Tuliskan jawabanmu pada halaman 114, lalu kerjakan tugas aktivitas individu. Gambar apa yang dapat kamu amati? Apa dampak dari dua kejadian yang terdapat pada gambar di atas? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 118. Kerjakan tugas, ayo lakukan. Lengkapi percakapan Edo, Maula, Manda, dan Maya berikut dengan menggunakan pilihan kata yang paling tepat pada halaman 118 sampai 119. Perubahan iklim dan cuaca picu bencana alam. Seringnya bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang menimbulkan perubahan cuaca. Hal ini disebabkan oleh kerusakan hutan dan lingkungan. Pencegahan dan antisipasi bencana perlu menjadi prioritas untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian. Selain upaya penanganan saat bencana terjadi, kekeringan terjadi tiap tahun secara terus-menerus. Penyebabnya jelas, yaitu hutan-hutan di gunung digunduli. Pada waktu ada hujan, air hujan semusim itu bisa masuk ke dalam tanah terus keluar secara perlahan-lahan. Dalam setahun menjadi mata air terus-menerus. Tapi ketika hutan tidak ada, begitu diguyur hujan, tidak ada air yang meresap, sehingga akan terjadi kekeringan karena tidak tersedia air tanah di dalam tanah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 11.000 kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir dengan kerugian mencapai lebih dari 200 triliun rupiah
dan lebih dari 193.000 orang meninggal dunia. Kondisi Indonesia dikenal rawan bencana karena hampir 80% rawan gempa bumi. Upaya menghindarkan penduduk dari daerah rawan bencana dapat dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah-daerah di luar Jawa. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut mencegah terjadinya bencana alam akibat perubahan cuaca? Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu meringankan korban bencana alam? Tuliskan kesimpulan dari bacaan di atas pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 123 sampai 124. Aktivitas individu. Untuk menggalang dana bantuan bagi korban bencana alam, Maula bersama teman sekelasnya menyiapkan 4 kotak yang terdiri atas 2 kotak yang masing-masing diberi tulisan uang logam dan 2 kotak yang masing-masing diberi tulisan uang kertas. Mereka berencana membagi pemberian bantuan untuk 2 daerah bencana. Setiap daerah bencana menerima 1 kotak uang logam dan 1 kotak uang kertas. Bagaimana menuliskan bagian yang diterima masing-masing daerah bencana? Penyelesaiannya adalah karena masing-masing daerah diberikan 1 kotak, maka 1/2 masing-masing bagian daerah bencana mendapatkan bagian 1/2. Setelah kalian memahami penjelasan dari Miss, lalu kerjakan tugas yang ada di halaman 125, aktivitas individu dan ayo berlatih, sampai halaman 126. Selamat mengerjakan. Tugas akhir pada pembelajaran hari ini adalah uji kompetensi 3 pada halaman 128 sampai halaman 130 bagian A dan B. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.